Saat berada di penjara, Mutiara pun menangis. Mutiara pun berharap jika ibunya masih ada, pasti hidup Mutiara tidak akan menderita seperti ini. Sementara itu, Kayla pun merasa kasihan pada cewek itu. Apakah benaran cewek itu membuat masalah? Sandra pun lantas beritahu Mama Rianti jika Mutiara telah ditahan oleh polisi. Rianti pun lantas minta Nunu untuk membereskan semua barang-barang yang ada, membuang barang itu dari rumah Rianti. Bi Ipah pun lantas memohon pada Rianti, minta tolong tidak jebloskan Mutiara ke dalam penjara. Bi Ipah pun merasa yakin jika ada kesalahpahaman. Mutiara minta tolong kepada polisi agar bebaskan dirinya jika dirinya tak bersalah. Sementara itu, Sandra pun marah kepada Kayla karena Kayla tak bisa menjaga Kenzo. Kayla sudah biarkan orang aneh itu berbuat yang tidak-tidak kepada Kenzo. Kenzo pun lantas mendatangi mereka. Kenzo katakan jika Kayla tak kenal cewek itu dan Kayla baru kerja 1 hari di kantornya Kenzo. Bi Ipah pun lantas mendatangi Kenzo dan minta bebaskan Mutiara. Bi Ipah menangis kepada Kenzo, katakan jika Mutiara bukanlah orang jahat. Bi Ipah mengakui pada Kenzo jika Bi Ipah yang mengajak Mutiara kerja dari kampung dan tak mungkin jahat kepada Kenzo. Bi Ipah pun bersimpuh kepada Kenzo dan menangis memohon kepada Kenzo. Bi Ipah bersedia menjamin jika Mutiara bukanlah penyusup. Mutiara hanyalah orang kampung yang baru saja datang ke Jakarta dan belum punya pengalaman apapun. Bi Ipah pun minta Kenzo beri kesempatan bagi Mutiara untuk menjadi lebih baik lagi. Kenzo pun minta Bi Ipah tenang. Kenzo minta Bi Ipah untuk menjamin jika Mutiara tak bakal buat kesalahan lagi. Sandra pun katakan pada Kenzo apakah Kenzo yakin melepaskan Mutiara segampang itu. Sementara itu, Mutiara pun lantas ingat pertama kali Mutiara sampai di Jakarta. Mutiara telah dijebak oleh Kang Sapta sampai akhirnya dipenjara oleh Kenzo. Mutiara ingin beritahu ibunya jika Mutiara sudah sampai di Jakarta, tapi kehidupannya tak seindah dengan yang dibayangkan oleh Mutiara. Mutiara sudah dijebak dan dituduh. Mutiara merasa jika hidupnya sangat berat tanpa ibu. Mutiara merasa tak apa-apa tanpa ibu. Polisi pun lantas mendatangi Mutiara, katakan jika Mutiara sudah bebas. Mutiara sangat senang sekali bisa bebas. Mutiara ucapkan terima kasih kepada Bi Ipah karena sudah membebaskan Mutiara. Bibi Ipah katakan pada Mutiara jika Kenzo lah yang telah membebaskan Mutiara. Sandra pun berkata kepada Mutiara jika Kenzo sudah baik pada Mutiara dan minta Mutiara bersyukur. Sandra minta Mutiara minta maaf pada Kenzo. Sementara itu, Mutiara merasa tak bersalah kepada Kenzo. Bi Ipah pun minta Mutiara melakukan itu. Mutiara pun lantas minta maaf kepada Kenzo. Kenzo pun lantas minta Bi Ipah untuk segera pulang. Mutiara tak akan lupakan apa yang telah dilakukan Kenzo kepadanya. Mutiara merasa tak bersalah, sudah dituduh dan disuruh minta maaf. Mutiara pun merasa kesal dengan sikap cuek Kenzo kepada dirinya. Sementara itu, Wiranti pun lantas marah jika melihat Mutiara masih berani menginjakkan kakinya di rumahnya Rianti. Bi Ipah memohon kepada Rianti agar keponakannya tak diusir. Rianti pun minta Mutiara jujur apakah benar Mutiara itu adalah keponakannya Bi Ipah. Mutiara pun lantas jujur jika Mutiara bukanlah keponakannya Bi Ipah, namun Bi Ipah telah menganggap Mutiara itu adalah keponakannya karena Bi Ipah sayang kepada Mutiara. Rianti pun lantas minta Nunu untuk membawa tas Mutiara dan tak ingin melihat Mutiara ada di rumah itu. Rianti minta Mutiara agar segera pergi. Mutiara pun melihat fotonya diinjak oleh Mama Rianti. Mutiara pun ingin mengambil foto itu karena itu penting bagi Mutiara. Rianti pun lantas memegang foto Mutiara itu, tapi tidak melihatnya. Rianti berikan foto itu kepada Mutiara. Bi Ipah minta tolong kepada Bu Rianti. Bi Ipah bakal menjamin jika Mutiara itu adalah orang yang baik. Bi Ipah minta Bu Rianti untuk mengizinkan Mutiara untuk tinggal di rumah itu.
Rianti pun merasa jika Bi Ipah ingin pergi bersama Mutiara dan minta mereka pergi. Mutiara tak ingin jika Bi Ipah kehilangan pekerjaannya. Bi Ipah merasa khawatir dengan Mutiara. Mutiara bakal tinggal di mana? Mutiara minta Bi Ipah tetap di rumah Bu Rianti dan Mutiara akan pergi sendirian. Mutiara pun lantas menangis. Bi Ipah pun lantas mengajar Mutiara. Bi Ipah memohon pada Mutiara jangan pergi dan minta Mutiara tetap di sini bersama Bi Ipah. Tiba-tiba saja Aditya pun menelpon Rianti. Aditya sudah tahu masalah yang terjadi di kantor karena Kayla. Rianti katakan pada Aditya jika telah mengusir Mutiara dan juga mengusir Bi Ipah karena Bi Ipah tak mau jika Mutiara pergi. Aditya pun malah kesal kepada Rianti karena berani-beraninya memecat Bi Ipah. Bi Ipah sudah lama bekerja dengan mereka. Aditya tidak ingin Bi Ipah pergi. Aditya jelaskan kepada Rianti jika masalah itu sudah selesai. Aditya tegaskan kepada Rianti jika Mutiara tetap kerja di rumah mereka. Rianti pun lantas mengajar Bi Ipah dan Mutiara. Rianti katakan pada mereka jika mereka tetap bekerja di rumah Rianti. Bi Ipah pun lantas bersyukur. Namun saat itu, Mutiara pun berpikir ingin tetap pergi karena tak ingin membuat masalah bagi Bi Ipah. Bi Ipah minta Mutiara untuk membuktikan. Mutiara pun lantas ingat dengan pesan ibunya jika Mutiara harus mencari kedua orang tuanya. Bi Ipah katakan pada Mutiara jika Bi Ipah ingat dengan anaknya di kampung seumuran dengan Mutiara. Bi Ipah ingin menjaga Mutiara. Mutiara merasa tak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Tapi Allah sudah baik pada Mutiara, telah membawakan Bi Ipah dalam hidupnya Mutiara. Sementara itu, Sandra pun minta Kenzo untuk pikirkan lagi kenapa bebaskan Mutiara. Kenzo merasa jika masalahnya sudah selesai. Kenzo minta Sandra pulang karena Kenzo masih ingin bekerja. Sandra pun lantas kesal melihat Kayla makin dekat dengan Kenzo. Sandra tak bakal diam jika Kayla caper dengan Kenzo. Sandra pun merasa tak mungkin jika Kenzo suka kepada Kayla. Sementara itu, Papa Sandra dan Papa Kenzo pun bertemu. Mereka berdua membahas hubungan Kenzo dengan Sandra. Ketika Aditya dapat telepon, Aditya pun minta izin kepada papanya Sandra. Saat itu Papa Sandra pun tak sengaja mendengar Aditya bicara dengan kata sayang di telepon itu. Aditya pun lantas pamit kepada Dandi karena ada urusan. Dandi pun merasa jika ada yang aneh dengan sikapnya Aditya.